Oke guys, welcome back to Scooter in Black bareng gua Kuki dan sekarang gua mau review motor gua sendiri bareng istri gua. Siapa nama lu? Halo, gue Astri Ovi, biasa dipanggil Ovi. Nah, kita lagi di mana? Lagi di mana nih, sayang? Jadi guys, kita lagi ada di satu tempat, ini cozy banget, namanya House of Izara. Jadi House of Izara ini tuh ada kayak kafenya gitu, Izara Cafe. Kita sempat beli beberapa minuman sama makanannya sih di sini, makanya kayak sambil nyemil-nyemil lah intinya. Karena kan ini kita brunch ya, kayaknya ya, jam-jam brunch gitu kan. Gitu. Pokoknya yang mau kesini jangan lupa di Jakarta Selatan di area Tirtayasa Melawai ya. Gitu. Oke, jadi hari ini gue bakalan nge-take over YouTube-nya Scooter in Black ya, yang mana sebenarnya gue tuh dukung suami gue untuk berkonten di sini, tapi gue kesel aja gitu. Jadi sejujurnya tuh ada beberapa pertanyaan yang dari lubuk hati yang terdalam tuh pengen ditanyain dari dulu sebenarnya. Tapi kan setiap kita membuka conversation ini Apa? kita selalu mengakhirinya dengan berantem kan. Jadi kayak mumpung di sini kalau berantem banyak saksinya gitu loh, Kuki. Kalau Ya kan? gua lebih milih minta maaf daripada minta izin. Kayaknya itu semua anak Vespa nggak sih? Tapi anyway, maksudnya kan aku juga punya beberapa teman yang main motor juga nih. Ada yang misalnya kayak Kang Soleh tuh main motornya motor gede gitu kan. Iya. Terus Bimo juga sekarang mainnya motor gede juga kan. Enggok, Enggok juga. Enggok tapi kayaknya. main Vespa enggok. Oh iya, main Vespa ya. Terus maksudnya banyak lah jenis motor-motoran gitu di bumi ini. Bahkan sekarang tuh yang aku tahu kayaknya banyak yang suka motor-motor yang ecek-ecek terus di modif-modif norak gitulah pokoknya. Kayak beberapa kali ngeliat kayak gitu ya, culture gitu. Nah, Culture. dari sekian banyak jenis motor di muka bumi ini, why? Maaf ya, ini ada dendam tersendiri. Kenapa Vespa? Karena sebenarnya dari dulu sih, dari zaman aku sekolah tuh SMA tuh udah pengen banget punya Vespa. Salah satu pengennya tuh sebenarnya bukan Vespa PX, Excel atau yang lain-lain, sebenarnya pengennya Vespa small frame. Ini Small Vespa frame tuh ini. ini dan Apa sih smallnya? kecil, Gede? bodinya kecil. Oh, Bodi kecil. itu Terus kecil kalau untuk ukuran Vespa. zaman aku SMA itu Vespa ini sebenarnya murah, tapi karena aku masih sekolah nggak punya uang ya belum mampu lah beli walaupun harganya murah. Dan nggak bakal tahu harganya bakal semahal sekarang karena zaman dulu itu kenapa Vespa ini harganya nggak naik dan murah, jadi belum ada part-part aftermarket yang bikin untuk Vespa ini, kayak contohnya dari spare part mesin, shock segala macam semuanya nggak ada gitu. Jadi harganya zaman dulu murah dan jarang peminatnya karena nggak ada partnya. Jadi kalau misalnya rusak mau ganti partnya itu nyari partnya susah, harus dari copotan motor ini gitu. Nah, kenapa aku suka Vespa juga karena pertama dari bentuknya, dia itu full bahannya dari besi, nggak tahu nih bahan apa, besi kaleng plat gitu, nggak ada plastiknya sama sekali. Dan Vespa ini dia dari Eropa, buatan Eropa gitu. Kalau yang lain-lain kan, kalau Vario apa segala macam itu kan body plastik dan dari motor Jepang kayak Honda, Yamaha gitu sih. Bahkan produksinya juga udah di Indo kan biasanya kalau motor-motor Jepang kan. Iya, Vespa modern sekarang juga pabriknya udah ada di sini. Tapi kalau ini nggak ada. Kalau yang Vespa lama ini tahun berapa sih? Vespa ini di SNK tahun 83 Gila, gua aja belum lahir. Jadi ini lebih tua dari aku. gitu. Nah, terus kamu mau nanya apa nih? Jadi waktu itu gua sebelum ini, jadi gua waktu kuliah akhirnya gua kesempatan tuh beli Vespa, tapi aku belinya Vespa Matic tuh sebelum kenal sama kamu, Ya, yang si putih itu. yang putih. Ya, Ya dulu kuliah akhirnya kesempatan punya Vespa, tapi Vespa Matic waktu itu, Vespa S 3V 150. Akhirnya waktu itu Covid dijual. nggak bentar. Aku mau jelasin dulu nih. Jadi buat lo yang wondering kenapa dijual. Jadi waktu itu si Kuki ini tuh ngomong katanya
kayaknya aku udah mulai sadar nih bahwa si Vespa aku ini, Vespa Matic itu yang warna putih mengeluarkan banyak biaya nih. Jadi kita kan lagi COVID, udahlah harus berhemat. Kayaknya aku jual aja deh, soalnya aku kemana-mana kan naik Scoopy-nya papa juga. Spesi. Spacey ya, Spacey. Jadi kayak ya udahlah ke kantor naik Spacey aja lebih hemat gitu-gitu. Terus gue tuh dengan bodohnya percaya waktu itu kayak ya ampun, suami gue baik banget, dia mau berhemat buat keluarga kita. Apalagi gak lama setelah nikah kan, aku hamil kan. Jadi mikirnya kayak, gila suami gue baik banget, dia merelakan apa yang dia suka demi keluarga ini tuh jadi lebih baik, mikirnya gitu. Padahal Enggak, dulu belum kepikiran. Kalau dulu belum kepikiran, ya udah jual aja terus karena main Instagram tuh yang ngeliat-liat jadi keracun. Sebelumnya kan aku pas jual itu kan aku bilang sama kamu aku minta pengen beli motor kompo. Ada tuh Honda oh Honda iya, kompo yang kecil yang kan. kecil. Aku izin sama kamu terus kata kamu ngapain sih ini nggak bisa Nggak bisa dipakai dipakai. kemana-mana karena kecil gitu. Ya udah akhirnya belilah Vespa PX waktu itu beli Vespa PX Yang harganya hitam itu. yang hitam harga tuh waktu itu kalau nggak salah aku beli sekitar 9 juta 9 juta terus ya udah dicat di restorasi lah terus restorasi terus aku pakai nggak enak terus emang pengennya tuh tujuan itu pengen punya small frame ya udah akhirnya itu dijual kebetulan lagi ada rezeki ya udah gue diem gue beli ini nah itu kamu ceritain deh gimana. Ini lucu sih, jujur. Jadi awal mulanya tapi Pas kamu pulang kerja kan iya, tiba-tiba iya. aku lagi Enggak pulang ngelapin kerja. nyuci ini malam-malam. Jadi kita flashback dulu ke Vespa yang si hitam itu ya. Kita harus berterima kasih karena dengan adanya Vespa hitam itu jadilah Scooter in Black, bener nggak? Ya kan? Jadi channel ini buat yang wondering kenapa kok motor lo warna biru tapi lo bikin akunnya Scooter in Black. Jadi beberapa waktu sebelum motor ini ada, motornya Kuki itu warna hitam, ya kan? Makanya Scooter in Black. Terus waktu itu tiba-tiba kok pas dilap-lap nyuci-nyuci kok warnanya beda. Gue kan nggak ngerti Vespa, jadi gue ngerasanya kayak oh dicat ulang kali ya gitu. Awalnya aku masih positive thinking, aku pikir kamu suami soleh. Jadi kayak oh ini dicat ulang nih sama dia gitu, tapi kok ngecatnya cepet banget gitu kan. Udah akhirnya aku tanya kan sama kamu, ini apa sih kok kayaknya warnanya beda gitu kan. Terus kamu bilangnya apa? Terus gue bilang iya ini habis tukar tambah sama orang terus kamu nanya Iya, terus ya namanya juga istri kan pasti nanyanya gini, loh tuker tambah berarti lo nambah duit dong gitu kan, berapa banyak nambahnya? Jawaban kejujuran Kuki waktu itu adalah waktu itu gue bilang nambah 7 juta jadi dari PX itu gue ngambil ini nambah 7 juta gitu. Nah jadi buat warga-warga Vespa ya, gue kasih tahu lu zolim semua sama istri lu ya. Lu bilang 7 juta, gue pada saat itu sebagai istri soleha gue percaya kayak gila ya suami gue baik banget, tuker tambah tuh nggak lebih dari 10 juta. Gue sayang deh, dia baik banget sama gue gitu. Ngerti nggak? Terus fun fact, harga asli motor ini itu ada ceritanya. Kenapa aku bisa tahu? Iya kenapa dia bisa tahu tuh ada cerita. Jadi waktu itu gue ada reunian SMP gitu. Terus teman SMP gue tuh ada yang main Vespa juga nih dengan komunitas yang berbeda sama Kuki. Gak kenal bahkan sama Kuki kan waktu itu. Sama Handy. Hai, shout out Handy. Jadi waktu itu pokoknya aku lagi ngobrol-ngobrol lah, biasa kan habis reunian terus kita lanjut makan, terus pas lagi makan tuh ngobrol-ngobrol kayak oh lo masih main Vespa? Iya, suami gue juga main Vespa gitu. Terus aku kan sebagai si istri yang mikir kamu tuh dari Pamulang pindah ke Jakarta Timur masih nggak punya temen kan, mikirnya bener-bener pindah ke dunia yang baru gitu di Jakarta Timur. Terus nah salah satu aku main Vespa itu karena pindah ke Jakarta Timur pengen nyari teman karena waktu pas pindah nikah sama dia kan gue pindah dari Pamulang ke Jakarta Timur tuh nggak punya teman sama sekali. Nah niat aku juga main Vespa biar punya teman lah salah satunya gitu. Nah tapi waktu itu emang tujuan aku juga ngebuka omongan itu sama si temen aku Handy itu tuh biar kamu ada teman maksudnya. Biar lo tuh berteman dengan orang yang gue juga tahu gitu. Terus si Handy ngasih tahu,
Nggak bisa, Vi. Kalau Vespa itu tergantung jenis Vespanya katanya. Biasanya ada komunitinya tersendiri. Contoh misalnya kayak Vespa tipe A. Ya biasanya anak-anak yang ngumpul tuh tipe A juga karena problematik. Terus apa namanya, details-details dari si Vespanya itu mereka tuh bisa sharing yang nyambung gitu, ya kan. Terus aku bilang, tapi suami gue mah ini soalnya banget, dia mah pasti yang murah-murah beda sama lo, bilang gitu kan. Terus ditawar sama teman kamu? Enggak. Terus dia ngomong, oh gitu, emang Vespa apaan sih? Mana ada Vespa murah, dia ngomong gitu. Terus aku yang kayak, enggak, orang dia tukar tambah tuh cuma bilang 7 juta sama gue. Oh iya, coba ada fotonya nggak? Waktu itu Skuterin Black kan belum ada tuh waktu itu. Jadi aku ngeliatin dari Instagram kamu, karena kan kamu suka foto sama Vespa juga gitu kan. Terus aku kasih lihat pertama, nih dia belinya yang hitam dulu, aku kasih lihat kan. Terus dia yang kayak, oh, di zoom gitu. Oh, terus ganti apa? Tuker tambah 7 juta. Kata temen aku gitu. Oh ini nih, ada lagi. Aku kasih lihat kan fotonya yang biru. Terus dia cuman gini, tau gak? Efek yang ditimbulkan dari wajahnya tuh cuman gini. Hah? Apaan? 7 juta? Cakram depannya doang kali? Gitu ngomongnya. Terus aku kayak, hah, apaan nih? Gitu, mulai sus kan. Terus kayak dia bilang, pokoknya dia tuh ngomongnya apa ya waktu itu? Kayak, Vi, lo jangan mau deh dibohongin sama laki lo, dia bilang gitu. Ini Vespa mahal banget harganya, dia bilang gitu. Karena buat dia tuh ngomong buat bodinya aja tanpa ada mesin, itu lo bisa beli seharga DP mobil, dia bilang gitu. Yang mana bener nggak? Enggak nyampe DP mobil ya. Ya kan? Ya kalau mobilnya Ayla bisa dong. Nggak, maksudnya kayak gitulah. Terus aku tuh bener-bener lagi nongkrong, bayangin langsung kayak nggak mood, kayak gue mau pulang. Terus tapi udah akhirnya nongkrong. Terus dia kan, kamu cerita sempat bilang, ya udah kalau emang dia ini nama 7 juta, ya udah gue bayarin 20 juta. Oh iya, gitu. iya dia bilang gini. Enggak, kan gue bilang aku tuh masih yang kayak nggak mungkin gitu kan. Terus dia bilang gini, Devi, kalau misalnya lo nggak percaya sama gue, lo pulang, lo tanya sama suami lo, kalau emang bener dia tuker tambah ini cuma 7 juta, gue bayarin 25 juta, bilang sama suami lo, gituin. Terus gue makin yang kayak, wah ini apa lagi? Terus emang dasar akunya lagi ini kali ya, lagi sensitif juga gitu. Terus aku ngerasanya tuh bukan harga yang kamu keluarin pada saat itu, kecewanya tuh karena kamu bohong. Dan itu adalah bohong pertama yang aku tahu selama pernikahan kita kan. Jadi di jalan pulang tuh gue inget banget, gue di mobil, Kuki bohong sama gue gitu. Lo gak kesian kan sama gue? Terus dia nangis. Enggak, terus habis itu nangis itu masih sampai rumah. Terus zaman Covid kan kita nyampe rumah tuh biasanya langsung harus mandi keramas gitu-gitu kan. Gue inget banget, gue langsung ke tempat tidur, dia udah tidur, gue kayak, bangun, Kuki bangun. Terus dia kayak cuman, apaan sih? Kamu jujur sama aku, harga Vespa kamu berapa? Terus dia kayak, terus dicebutin lah, maksudnya kayak sama temen aku kan, itu tuh harga aslinya bisa di atas 100 juta, pokoknya dengan bentuk yang udah kayak punya kamu tuh itu di atas 100 juta. Terus aku inget banget, aku cuma ngomong gini, Kunge, kamu bangun, bener gak Vespa kamu di atas 100 juta harganya? Terus dia cuman bangun gini dong nih kayak, iya, terus tidur lagi. Benci banget gue, kayak marah, tau nggak? Terus gue tuh ngerasa kayak, ya udah, emang waktu itu kan ya walaupun pandemi, emang alhamdulillahnya kita lagi ada rezeki kan. Aku kerjaan ada, kamu juga waktu itu kerjaan lumayan lancar gitu. Jadi ya akhirnya pun gue realize bahwa kayaknya lo juga gak apa-apa deh, lo juga mungkin emang bener-bener suka ini. Terus gue mencoba mengikhlaskan diri gue kayak, oke, hobi suami gue nih gue dukung aja gitu. Walaupun akhirnya ya menerima juga. Cuman kan besokannya kita ngebahas kan yang kita berantem.
Terus kamu bilang bahwa ini tuh ini tuh bisa Iya, jadi investasi. investasi AK sampai AK SMA kamu bilang gitu kan. Nanti AK tuh bakal keren banget SMA pakai ini. Kamu ngomong gitu. By the way, AK nama anak kita ya. Jadi Terus pas kamu bilang investasi, kamu bilang apa? iya, terus Ya kalau mau aku bilang investasi, kalau mau investasi tuh yang jelas aja. Gue dari zaman dulu tuh udah tahu Rolex sama Hermes itu investasi, tapi gue nggak pernah beli karena gue nggak bodoh. Gue bilang gitu, ya kan? Terus kata kamu enggak, enggak kamu bilang beda. kalau mau investasi ngapain ke motor? Iya, Kalau mau iya, investasi iya. beli tanah sana, kalau Beli nggak beli tanah, emas. beli emas, gue bilang gitu. Terus gue ngomong kalau emang hobi, maksudnya gue juga hobi beli tas, gue hobi beli sesuatu yang perintil-perintilan, tapi gue tahu banyak di luar sana yang harganya bisa berkali-kali lipat, tapi gue nggak mencoba invest ke situ karena menurut gue itu adalah invest hobi tuh kayak ngeri gak sih kalau orangnya tuh udah lupa dengan hobi ini harganya bakal jadi ya murah dan cuman ya kayak it's a piece of junk doang gitu. Aku tuh mikirnya gitu loh waktu itu. Berantem Udah. lagi aku gitu. Gitu. Cuman nih, aku punya pertanyaan juga. Kenapa bisa sampai semahal itu sih? Apa spesialnya? Kata kamu, oke besi, oke apa namanya kaleng, apa segala macam. Cuma apa? Mahalnya tuh apa yang bikin mahal? Yang bikin mahal ya karena udah nggak produksi lagi sih, salah satunya kan motor lama tuh kan udah nggak diproduksi lagi. Jadi barangnya jadi rare, jadi jarang. Salah satunya itu sih Terus yang bikin. mesin-mesinnya gimana dong kalau misalnya udah nggak diproduksi kan? Nah, itu dia kenapa harganya bisa lebih mahal, jadi mahal karena sekarang di Eropa tuh, di Jerman, di Italia, mereka udah bikin part khusus ini, jadi part baru semua. Tapi Oh. tapi aftermarket, bukan merek Vespa. Kalau Honda kan misalnya part Honda ganti Honda ya mereknya Honda. Nah, kalau ini enggak, mereka buat buat sendiri, ada beberapa merek gitu. Terus yang aku tahu juga, ini correct me if I'm wrong ya, Cemil. Jadi kalau nggak salah kalau barang-barang Eropa tuh, even motor atau mobil, dia tuh kayak mencari part KW-nya tuh susah kan. Iya. Kalau kayak misalnya motor Jepang nih, apa nih misalnya knalpotnya atau Iya. businya rusak, ini ada yang kelas satunya, kelas 2-nya, kelas 3-nya lo mau beli yang harganya berapa gitu kan. Iya, Kalau kayak ini gitu. tuh nggak ada, susah kan. Oh, ini susah, tapi sekarang ada juga sih produk lokal bikin, tapi nggak se-expert kayak sampai dalaman mesin gitu, nggak ada. Mungkin kalau yang bikin kayak gitu kayak cuman aksesoris, kayak gantungan barang, terus apa namanya, bracket gitu-gitu sih. Kalau kalau mesin belum ada. Nah, karena mesinnya khusus dan nggak boleh sembarangan, makanya kamu pakai olinya juga yang Ya, nah, nih olinya itu gue pakainya oli Ipon two stroke yang 2R kalau buat motor ini, karena oli ini emang khusus buat motor-motor racing yang udah part aftermarket gitu. Jadi dia itu bahannya full sintetis, jadi awet untuk mesin-mesin kayak gini. Jadi kalau lu misal pakai oli yang biasa terus mesin lu udah aftermarket, itu sayang mesinnya, jadi performanya juga menurun gitu. jadi daripada udah invest banyak di Vespa dengan mesin yang bagus Terus tapi beli oli olinya murah kan yang murah sayang. sayang ya. Ini kamu akan pertahankan sampai lama atau one day akan kamu jual? Kayaknya nggak akan aku jual ya, nggak akan aku jual sih. Walaupun nanti tiba-tiba ada yang nawar, Kuki lepas deh 200 juta gitu. Ya kalau ada yang nawar gede ya lepas. Ya sesimpel itu, ntar tinggal bikin lagi gitu. Tapi zaman sekarang sih kalau kita jual nih Vespa, belum tentu kita bisa beli lagi sih, karena habis kita jual nanti uangnya misalnya kepake buat apa-apa, pas mau beli udah nggak ada dan harganya udah jauh lebih mahal gitu. Jadi rata-rata orang bilang bisa jual nggak bisa beli. Nih terakhir ya. Hmm. Pertanyaan terakhir. Pilih aku apa Vespa? Gimana sih pilihannya, aneh banget. Masa barang di ini nama manusia, nggak apple to apple lah. Ya enggak kan. Kamu kan sayang banget nih sama Vespa kamu ini. Ya nggak segitunya juga lah. Ya udah aku jual besok. Ya udah, kalau laku, kalau bisa jual yang mahal, jangan rugi, jual
jual untung nggak apa. Sekarang gue mau bahas ininya nih, yang penasaran sama apa namanya spek motornya. Gue mau ceritain tentang motor ini ya. Jadi waktu itu, karena waktu itu aku belum cerita juga sih sama kamu. Jadi waktu pas gue bangun motor yang pack hitam itu, jadi gue masuklah ke bengkel buat direstorasi mesinnya. Tapi ternyata sama bengkelnya itu nggak diapa-apain. Akhirnya gue kapok lah, uang udah masuk segala macam tapi nggak diapa-apain. Gue kapok, akhirnya gue beli motor yang udah jadi. Nah, motor ini Itu bengkelnya di mana? ada pokoknya dari daerah Kalimalang, nggak usah dikasih tahu. Nah, terus mesinnya udah Parmakit 130, krek as Parmakit, gigi silang Parmakit, pengapiannya Mallosi, cashnya masih standar tapi belum cakram. Nah, dari situ gue modif lagi tuh, gue pasangin cakram kelimas, soknya dia udah SIP, terus gue ganti selangnya Hell, terus gue pakein quick release HYB, terus master handle-nya gue pakai MG bike. Terus gue pakein apa namanya steering damper Showa tuh Honda ya. Terus pakai cuk, gue tambahin cuk Polini, sepatu standar SIP. Terus ini Kickstarter juga gue udah ganti pakai Buzetti, dia bisa dilipat Emang gitu. tadinya nggak bisa dilipat? Nggak bisa tadi, yang standarnya tuh gini doang. Terus itu tromol gue pakai Mega, agak Mega Mega plus 62. Jadi, nah kalau tromol ini ceritanya, jadi waktu itu gue ngelihat motor namanya Matarik di Vespa PX, dia pakai tromolnya itu, terus gue cari-cari di Facebook. Di mana sih ini, ketemu lah orangnya, ternyata Mega. Terus sekarang kita udah temenan, udah jadi teman. Nah, jadi sebelum gue punya Vespa ini, gue udah pesen sama Mega untuk bikinin ini, karena gue tahu kayaknya bakal lama kan jadinya. Jadi gue pesen ini dulu. Motornya belum ada nih, belum ada wujud. Cuman gue emang udah lagi nyari unitnya yang untuk dipasangin si tromol Mega ini. Tuh, jadi awalnya juga dari itu. Dan kalau mau pakai tromol Mega di standar PTS itu, dia harus pakai cakram setnya kelimas gitu. Jadi mau nggak mau ya udahlah gue upgrade cakram, terus karena sebelumnya masih pakai tromol kan, ya udah akhirnya kalau nggak salah tuh tromol tuh udah nyampe duluan tapi motor belum ada. Nggak lama ya ada rezeki dapat unit cocok, gua nemu ini di daerah Bintaro, tapi ini motor plat Banyuwangi, Jawa Timur. Ya udah akhirnya Oh motor iya ya, dapat Pe ya, aku langsung, baru nyadar. terus langsung lah gua beli krimasnya, gua langsung pasang sekalian. Waktu itu upgrade rengkes SIP, jadi bloknya masih 130 Parmakit tapi rengkes gue ganti pakai SIP dulu udah. Terus sama gue nambah lagi sok belakangnya pakai Zelioni. Terus apa, engine mountingnya pakai PLC, ini juga PLC. Sama waktu itu knalpotnya sempet pakai France. Jadi waktu pas beli ini knalpotnya masih lokalan, terus gue ganti France. Nah, akhirnya pit mesin udah gue jual, gue upgrade lah, gue ganti pakai rengkes standar, tapi sekarang cc-nya naik jadi cc 144 VMC, bloknya pakai VMC, karbunya KZ knalpotnya Mallosi Emaher. Terus oh ya, ini joknya udah gue ganti. Waktu itu dapetnya Nisa Yankee. Nah, sekarang gue ganti pakai Nisa Sport, jadi yang single seat. Ya, biar gue nggak diboncengin, guys. Nggak bisa juga, kecil pastanya. Ya Udah tahu terus gue gendut. terus ini apa, MRP, terus apa lagi ya,
Speedo digital SIP. Oh iya, velg belakangnya gue pakai Pinasco. Terus bannya Mitas. Gitu. Udah sih, itu aja sih yang gua ganti. Tapi dari semua yang udah kamu ganti ini, tapi kan kamu nggak pernah ganti olinya. Ya, Nah, olinya selalu. ini nggak ganti oli dong. Enggak, Ini maksudnya 2 tak. Jadi kalau 2 tak itu olinya dicampur. Nah, olinya pakai ini kan, oli samping. Jadi kalau olinya tuh buat bensin maksudnya. iya, bedanya 4 tak sama 2 tak kan, kalau 4 tak olinya ditaruh di dalam mesin kan. Kita ganti sebulan sekali kan. Nah, kalau 2 tak itu oli campur. Jadi setiap kita isi bensin dicampur. Nah, terus enaknya pakai Ipon ini kenapa? Karena di botolnya itu udah ada takarannya nih. Oh iya, ada Nih, tulisan-tulisannya. ada tulisan takarannya. Jadi kalau misalnya kita ngisi 1 liter, berarti ngisinya 1 liter itu 20 mili. Jadi tinggal dipencet, set, sampai ikutin tandanya nih 2 liter, 3 liter, sampai dia maksimalnya ada di 5 liter. Jadi kalau udah 5 liter, misal ngisi 5 liter, tinggal pencet doang nih di sini, isi deh gitu. Gitu. Nah, Nah, kalau oli-oli lain dia nggak ada nih botolnya, ya udah botol oli biasa, nggak ada takarannya gitu. Jadi kita Soalnya nggak tahu takarannya kan. soalnya motor 2 tak ini kalau kekurangan oli bahaya, kebanyakan oli juga nggak bagus gitu. Kalau kekurangan oli motor bisa nge-jam, tapi kalau kelebihan oli motor bisa terlalu basah, berebet gitu. Nanti jadi karbunya kotor, banjir gitu-gitu. Nah, enaknya si Ipon ini tuh, dia enak ada takarannya di botolnya gitu. Thank you Ipon, maksimalkan passionmu. Maksimalkan passionmu. Ya, maksimalkan ya passionmu dengan Ya. Vespa. Oke, Tapi tolong cukup cari duit dari sini. cukup segitu aja. Gua Kuki dari Skuter Rimback cabut. Gue Guys, juga bye. Ovi, bye-bye. Dah.